Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik kelas besar. Selamat bertemu kembali di Sekolah Minggu Online GKI Samanhudi tanggal berapa kan? 26 Juni 2022. Halo adik-adik kelas besar, apa kabar? Masih ingat sama Kak Adit, Kak Dewi? Kak Ganda. Semoga kalian masih ingat ya. Nah, semoga kalian sehat-sehat, tetap bersemangat. Kita mau mengucap syukur, kita bersuka cita karena Tuhan sudah mengumpulkan kita di hari ini, sekalipun ada yang masih lewat online dan ada juga yang sudah onsite ya Kak ya. Kita mau bersuka cita, kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mengumpulkan kita di tempat ini. Kita mau memuji Tuhan, kita akan bernyanyi, apa kan? Kami berkumpul memuji-Mu. Yuk adik-adik boleh berdiri biar kita lebih bersemangat dan bersuka cita. Yuk adik. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, ya adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Kita mau bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan setiap hari dan tak pernah putus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk anugerah hidup yang baru. Terima kasih kalau kami boleh berkumpul di sekolah minggu, meskipun ada yang masih melalui online, juga onsite. Kami sungguh berterima kasih dan bersuka cita kalau kami boleh berkumpul memuji Tuhan dan bersekutu bersama teman-teman kami. Terima kasih ya Bapak, kiranya Engkau boleh memberkati kami semua dari awal hingga selesai
sekolah minggu ini kami dapat mengikuti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, kita mau terus mengucap syukur pada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita karena hari ini hari bahagia. Yuk adik-adik, kita mau bernyanyi, mari kita bersuka cita. Yuk adik. Ada yang tahu nggak hari ini kita temanya apa? Kakak tahu nggak hari ini? Perumpamaan talenta. Perumpamaan talenta. Talenta apa sih adik-adik? Adik-adik ada yang tahu? Kakak? Talenta itu kemampuan yang Tuhan kasih ke kita. Kemampuan yang Tuhan kasih ke kita. Bentuknya apa aja Kak? Bisa apa aja. Bisa apa aja dan bisa pakai apa aja? Bisa pakai apa? Bisa pakai tangan, bisa pakai kaki, bisa pakai mulut. Contohnya kalau mulut buat apa? Buat memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Buat apa lagi Kak? Buat menghibur. Misalnya teman-teman ada yang sedih, kita hibur, kita kuatkan, kita doakan, gitu ya Kak ya. Banyak banget yang bisa kita lakukan untuk Tuhan supaya kita berbuah setiap hari. Yuk adik-adik, kita mau bernyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Yuk Kak. Yuk adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mohon kepada Tuhan agar kiranya Tuhan menolong dan kita dapat mendengarkan dengan baik dan kita boleh mengerti dan kita boleh melakukan firman Tuhan setiap hari. Yuk adik-adik, kita mau mengangkat pujian Roh Kudus yang manis. Yuk. Mau mendengar dan
mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Pada hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil bahannya dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu, mohon kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Kami mau mempercayakan semuanya di dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, minggu lalu firman Tuhan juga mengenai perumpamaan. Nah, rupanya memang Tuhan Yesus sering memakai perumpamaan dalam mengajar juga kepada murid-muridnya. Maksudnya supaya mudah dimengerti. Nah, hari ini Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada para murid bahwa dalam diri setiap orang Tuhan sudah beri sesuatu yang berharga melalui sebuah perumpamaan. Nah, melalui perumpamaan ini Tuhan ingin supaya nanti kita juga bisa menggunakan kemampuan yang Tuhan berikan dengan baik. Ya, dari Injil Matius tadi dikisahkan ada seorang yang memiliki banyak harta. Kemudian dia akan berpergian keluar negeri, pastinya tidak sebentar. Dia akan pergi cukup lama. Nah, karena itu dia memanggil 3 orang hambanya untuk mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada yang dipercayakan untuk mengelola 5 talenta. Ada yang dipercayakan 2 talenta. Dan ada yang 1 talenta. Adik-adik, itu jumlah yang besar loh. Mungkin kalau kita mengingat hanya 5, hanya 2, hanya 1. Tapi kalau dihitung dengan uang sekarang, kira-kira yang dipercaya 1 talenta itu besarnya sekitar 300 juta rupiah. Ya, kalau sekarang. Artinya kalau yang 5 talenta, 2 talenta, adik-adik bisa mengalihkannya. Berapa yang dipercayakan kepadanya? Nah, adik-adik, Tuan ini mempercayakan uangnya kepada 3 hambanya untuk dikelola. Kemudian sesudah itu tuannya pergi ke luar negeri. Apa yang kemudian dilakukan oleh para hamba ini dengan talenta yang dipercayakan kepadanya? Hamba yang pertama yang dapat 5 talenta dengan hamba yang kedua yang mendapat 2 talenta, langsung mereka berpikir bagaimana caranya supaya uang yang dipercayakan tuannya kepadanya itu bisa bertambah. Lalu mereka mulai membuat usaha yang sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Ya. Lalu bagaimana dengan hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta? Wah, dia takut. Kenapa dia takut? Karena dia berpikir tentang yang negatif tentang tuannya. Dia mikir gini, tuanku itu adalah orang yang kejam. Aku takut. Makanya aku akan menyembunyikan talenta ini dalam tanah. Itu dia merasa tempat yang aman, di mana nanti kalau tuannya pulang, dia akan mengembalikannya. Dengan uangnya dia pikir masih utuh. 1 talenta, tidak berkurang atau tidak bertambah sedikit pun. Beberapa waktu kemudian, tuannya pulang. Tentu dia memanggil ketiga hambanya tadi. Dia menanyakan tentang uang yang dia berikan untuk dikelola kepada masing-masing hambanya. Hamba pertama mengatakan, Tuan, 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh keuntungan, aku telah beroleh laba 5 talenta. 5 talenta. Hamba yang kedua juga datang dengan laporan, Tuan, 2 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, sekarang lihat, aku telah beroleh laba atau keuntungan 2 talenta. Mendengar laporan hamba yang pertama dan kedua ini, Tuan itu pun berkata, wah, engkau adalah hamba yang baik dan setia.
engkau sudah setia dalam tanggung jawab yang kecil. Sekarang aku akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu sekarang tentu giliran hamba yang ketiga. Dia datang memberi laporan. Dengan wajah ketakutan dia datang. Kemudian bilang, Tuan, aku tahu Tuan adalah orang yang keras dan kejam. Jadi aku takut. Maka aku menyembunyikan talenta itu di dalam tanah sehingga uang tuanku aman, tidak berkurang. Mendengar laporan ini, apa yang tuannya katakan? Tuan yang menjadi marah dan mengatakan kalau hamba yang ketiga ini jahat dan malas. Maka yang 1 talenta miliknya ini diberikan kepada yang memiliki 10 talenta untuk kemudian dikelola dengan baik. Adik-adik, melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan sudah memberikan kepada masing-masing kita, masing-masing adik-adik kemampuan. Tiap adik-adik pasti kemampuannya berbeda-beda. Nah, misalnya, ada yang pandai dalam hal memainkan alat musik. Ya, alat musiknya bisa saja dia bisa piano, sedangkan yang lain dia pandai memainkan alat musiknya misalnya gitar. Ya, pandai memainkan alat musik. Ada juga mungkin yang pandai menyanyi, punya kemampuan menari, punya kemampuan melukis, atau ada adik-adik yang pandai berbahasa asing, ada yang pandai menulis cerita, ada yang pandai dalam olahraga, banyak. Sekarang coba adik-adik temukan kemampuan atau bakat apa yang adik-adik miliki. Ada bakat yang bakat menyanyi, ada yang bakat olahraga, ada yang punya bakat melukis. Coba adik-adik temukan. Pasti adik-adik akan dapat menemukannya. Kalau susah, coba tanya ke papa atau ke mama, apa sih kelebihan saya? Apa sih bakat yang saya miliki? Coba tanyakan pada kakak atau pada adik. Nah, adik-adik, bakat atau kemampuan yang adik-adik miliki ini adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan percayakan itu kepada adik-adik. Dan kalau Tuhan percayakan, artinya Tuhan juga mau supaya adik-adik terus melatih kemampuan yang ada sehingga terus berkembang dan pada akhirnya akan menghasilkan yang baik dan indah. Ya, adik-adik terus rajin berlatih. Ketika melukis, lukisannya makin bagus, makin bagus. Ketika menyanyi, suara adik-adik makin terlatih. Ketika adik-adik mengatakan saya punya bakat di musik, adik-adik perdalam itu latihan dengan baik. Maka akan menghasilkan yang baik. Dan jangan lupa tentunya mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kemampuan atau bakat yang adik-adik miliki. Bukankah kalau masing-masing ya adik-adik punya bakat yang berbeda, misalnya dalam musik, ada yang satu pintar bermain gitar, ada yang satu pintar main piano, ada yang satunya pandai menyanyi, kemudian digabung, berlatih, maka akan menjadi sebuah grup yang indah, yang baik. Kan kalau adik-adik ada peringatan Natal, perayaan Paskah, bukankah di acara-acara itu adik-adik bisa ambil bagian? Yang bisa menyanyi, adik-adik ambil bagian dalam menyanyi. Yang menari, adik-adik ambil bagian menari. Nah, itu semua adalah pemberian Tuhan. Itu harus adik-adik syukuri. Ya, Tuhan memberikan kepada adik-adik. Sehingga adik-adik harus bisa juga menjaga apa yang Tuhan percayakan. Ya, dengan melatihnya lebih baik. Sehingga terus berkembang dan pada akhirnya semua yang Tuhan berikan itu bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, adik-adik, mari kita temukan bakat apa, kemampuan apa yang kita miliki dan mari kita latih, kita tumbuh kembangkan sehingga dengan ucapan syukur sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan. Amin.
Adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari kitab Filipi pasal 1 ayat 22 bagian A. Filipi pasal 1 ayat 22 bagian A dikatakan demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, mari kita baca sekali lagi bersama-sama. Filipi 1 ayat 22a. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Bapa sudah memberi kami masing-masing kemampuan yang istimewa, yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Mampukan kami ya Tuhan untuk mau terus berlatih untuk mengembangkan kemampuan bakat yang Engkau berikan itu. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat berlatih dengan baik. Sehingga pada akhirnya semuanya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, Tuhan memberkati. Adik-adik, begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari dalam banyak hal. Nah, saat ini kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati persembahan kita agar boleh berguna untuk ladang pekerjaan Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau bernyanyi. Apa kan? Tabur waktu pagi. Ya, yuk adik. Persembahan kita dalam doa. Ya Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena berkat Tuhan yang tidak pernah putus kepada kami. Ya Tuhan, saat ini kami membawa uang persembahan kami, tanda syukur kami kepada Tuhan. Berkatilah persembahan kami Tuhan, agar kiranya boleh berguna dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan tolong kami juga Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat dan menebar kasih dalam kehidupan kami sehari-hari di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan karya tentang perumpamaan talenta. Tuhan sudah begitu banyak memberikan talenta kepada adik-adik, juga kepada kita semua, yang tujuannya supaya kita mau dan bisa menjadi berkat untuk sekeliling kita setiap hari, dan kita boleh berbuah. Berbuahnya melalui apa Kak? Lewat tangan, kaki, bisa lewat mulut. Ya adik-adik, kita mau
berjanji, kita mau bilang kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku mau menjadi berkat. Yuk kita mau bernyanyi, aku mau menjadi berkat. Yuk kan? Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita siang hari ini. Kita akan berdoa. Sungguh Tuhan, kami terus mengucap syukur dan berterima kasih pada Tuhan karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah pemelihara kehidupan kami, dan Engkau juga boleh mengaruniakan banyak talenta kepada kami. Kami berterima kasih Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau yang boleh menolong kami Tuhan untuk dapat menggunakan talenta kami yang Tuhan sudah berikan dengan baik, melalui hal-hal baik untuk menyenangkan hati Tuhan, juga boleh menjadi berkat di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Ibadah kita hari ini selesai, dan ada satu pengumuman. Bagi adik-adik yang sudah berani atau boleh diizinkan oleh papa mama beribadah di gereja, ibadah sekolah minggu di gereja sudah buka ya Kak ya, sudah onsite. Ada yang di cabang 930, ada yang di cabang Pintu Besi, ada juga yang di cabang Pembangunan. Tapi bagi adik-adik yang belum berkenan atau belum diizinkan oleh papa mama ikut ibadah onsite langsung ke gereja atau ke cabang-cabang, adik-adik boleh tetap mengikuti ibadah sekolah minggu GKI Samanhudi melalui YouTube. Adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu